Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kami bersyukur kita ketemu lagi di acara ini. Dan saya percaya saudara dalam kondisi yang baik dan diberkati Tuhan. Tuhan kiranya terus menunjukkan kebaikannya, membuka hati kita untuk mengenal Dia. Semakin hari, semakin mengasihi Dia. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 28. Dikatakan demikian, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Nah, saudara, dikatakan di sini sangat jelas bahwa Allah akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Jadi bila mana kita mengasihi Tuhan, saudara-saudara, kita tidak usah takut bahwa Allah juga mendukung kita, membantu kita, mendatangkan kebaikan buat kita, sehingga kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, sekalipun mungkin pada hari ini kita mengalami kesulitan ataupun ada masalah yang sedang kita alami, tetapi saudara, kalau Anda yakin saudara sedang kondisi mengasihi Tuhan, saudara tidak usah takut kepada situasi yang buruk ataupun kondisi yang tidak baik yang sedang terjadi buat kita. Dan puji Tuhan saudara-saudara sekalian, dan karena Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita melihat hari ini kondisinya kurang baik, tapi Tuhan bekerja bersama-sama untuk kita, sehingga mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi akan Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Nah, saya teringat akan kisah di Alkitab juga tentang seorang yang bernama Yusuf, ya. Dia seorang yang disayang oleh ayahnya, tetapi abang-abangnya tidak sayang sama dengan dia. Nah, abang-abangnya itu nggak suka karena dia suka bermimpi dan dia disayang oleh ayahnya, ya, si Yusuf ini, ya, karena Yusuf merupakan anak kesayangan dari bapaknya, ya, yang abang-abang lain nggak suka. Nah, saudara-saudara sekalian, dan akhirnya suatu hari Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Sebelum dijual mau dibunuh malah, tetapi ada satu saudara bilang jangan, biarlah dijual saja. Akhirnya dia dijual sebagai budak, dan kemudian dia menjadi seorang yang hidupnya penuh dengan kesulitan. Dan selama mengalami kesulitan itu, saudara, Allah bukan diam, Allah juga bekerja untuk dia supaya Yusuf boleh mendapatkan yang terbaik. Karena Yusuf sangat mengasihi Tuhan, sangat cinta Tuhan, maka Allah turut bekerja untuk dia, mendatangkan kebaikan buat dia. Nah, segala kondisi yang dia alami sepertinya buruk, tetapi Tuhan terakhir ketika dia penjara, akhirnya Tuhan mengangkat dia untuk keluar sebagai pemenang, menjadi wakil daripada Firaun. Karena Yusuf bisa mengartikan mimpi daripada Firaun, sehingga Firaun senang dengan dia dan merasa dia sangat pintar dan mengangkat dia sebagai Perdana Menterinya, ya, mengangkat dia orang kedua setelah Firaun, Raja Firaun di Mesir, untuk menguasai kondisi waktu itu yang sedang terjadi paceklik, di mana Yusuf dikasih hikmat Tuhan untuk mengatur, untuk memberitahukan raja bahwa akan ada kelaparan yang akan terjadi, dan selama masih ada makanan disimpan supaya nanti kalau sudah ada tiba musim paceklik kita semua tidak kekurangan makanan. Dan raja mengangkat dia karena dia dianggap begitu luar biasa, mengetahui mimpinya Firaun dan juga mengetahui kondisi yang ada, dan semuanya itu karena Tuhan menolong dia, Yusuf, untuk mendapatkan semua arti mimpi itu. Nah, saudara sekalian, kita melihat sekalipun kehidupan daripada Yusuf nggak disenang oleh abang-abangnya, tetapi Tuhan mendukung dia, Tuhan menolong dia, mendatangkan kebaikan buat dia. Jadi sejauh kita mengasihi Tuhan, kita tidak usah takut apa yang sedang kita alami saat ini. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami depresi, mengalami kesulitan karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di hidup kita yang begitu banyak, yang kita tidak terduga. Dengan adanya COVID ini mungkin banyak orang yang tidak ada kerjaan dan sebagainya. Tapi saya yakin bahwa Allah masih turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang baik untuk kita yang mengasihi Dia. Yang penting kita mengasihi Tuhan. Anggaplah ini satu ujian buat iman kita untuk kita terus maju, dan kita tahu bahwa Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, sudah lama, ya, waktu masih dalam tahun 90-an gitu, ya. Saya masih ingat ada satu peristiwa di mana ada seorang anak Tuhan dipecat begitu saja
oleh bosnya, ya, kemudian dia tidak melakukan kesalahan karena waktu itu lagi ada krisis, jadi mulai krisis lah, ya. Jadi perusahaannya itu pecat dia, udah dapat pesangon, kemudian dia merasa pertamanya tidak bisa terima, tapi akhirnya saudara-saudara dia berpikir positif bahwa nggak apa-apa, Tuhan pasti punya rencana yang indah. Namun di balik semua ini yang kita belum tahu, dan kemudian dia pakai uang pesangon yang ada, dia mulai melintis usaha kecil, ya, buka toko kecil, ya. Kemudian saudara, waktu krisis sedang membesar, kemudian dia bisa menjadi seorang bos, ya. Dia bisa punya toko sendiri, usaha sendiri yang lebih maju dan tidak usah bekerja sebagai karyawan. Nah, puji nama Tuhan. Saudara lihat, pada mulanya kelihatannya itu tidak baik. Pada mulanya dia dipecat, kelihatannya nggak bagus, ya. Tetapi terakhir saudara, dia bisa jadi bos sendiri. Puji nama Tuhan. Dia bersyukur dia dipecat oleh bos, akhirnya dia bisa punya usaha sendiri. Nah, banyak orang mengalami seperti itu. Sejauh kita mengasihi Tuhan, kita tidak usah komplain, nggak usah marah kepada orang lain, nggak usah marah kepada bos atau siapa. Yang penting kita percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita untuk mendatangkan kebaikan buat kita, ya. Jangan kita takut dengan kesulitan, tantangan yang ada sejauh kita mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa dia akan mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi dia. Jadi saudara, kalau hidup benar, hidup mengasihi Tuhan, tidak usah takut dengan tantangan dan kesulitan yang ada. Karena tantangan kesulitan itu, Tuhan akan ubah itu menjadi berkat buat kita di kemudian hari. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jadi jangan kita merasa kecewa, merasa kita putus asa dalam situasi COVID seperti begini. Mungkin banyak orang mengalami PHK atau pemutus hubungan kerja atau mengalami kesulitan yang lainnya. Tetapi ingatlah bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu yang baik bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, dia akan bekerja dengan luar biasa untuk kita. Kita akan mengalami Tuhan, saudara-saudara. Kita punya Tuhan yang hidup, yang melihat semuanya ini, yang tahu akan semua kondisi ini, dan dia akan menolong kita. Pujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan membuat kita makin kuatkan imannya ketika kita mengalami kesulitan atau mengalami hal-hal yang tidak baik. Dan yakinlah bahwa Tuhan sudah bekerja atau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Tuhan. Saya berdoa Bapa di dalam nama Yesus untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan dalam masa ini, supaya mereka tetap pegang teguh iman mereka, supaya mereka tetap mengasihi Tuhan di masa-masa seperti ini, bahwa Allah akan turut bekerja mendatangkan sesuatu yang baik buat mereka yang mengasihi akan Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau selalu mengasihi anak-anak-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami yang mengasihi Engkau. Kami terus mengasihi Engkau di tengah-tengah kesulitan ini. Terus mengasihi Engkau, terus memuji Engkau di tengah-tengah situasi ini. Dan kami yakin pertolongan-Mu sampai. Engkau akan mendatangkan kebaikan buat kami yang mengasihi akan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima seluruh berkat Tuhan yang menjadi bagian kami, yang kami tahu bahwa itu aja milik kami, bahwa Allah akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Sekalipun musuh, kondisi menciptakan sesuatu yang tidak baik, tetapi kami percaya Allah akan sanggup mengubahkan kondisi itu menjadi sesuatu yang menguntungkan kami yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin dan amin. Tuhan kiranya memberkati kita. Sampai kita ketemu di program berikutnya. Shalom.